Dalam buku Homo Deus, Yuval Harari menyebut bahwa ada satu agama baru di dunia ini yang lebih powerful dari agama manapun. Namanya agama data. Karena hari ini data lah yang maha kuasa, bisa mengendalikan manusia dari ekonomi sampai politik, melalui perangkap digital yang disebut media sosial. Sedangkan kita sebagai penggunanya hanya bisa tunduk dengan penuh ketakwaan menyembahnya. Ya mungkin pernyataan ini berlebihan, tapi Arthur C. Clarke pernah mengatakan bahwa teknologi canggih tidak ada bedanya dengan sihir. Bukankah media sosial hari ini pun seperti sihir? Kita tersihir untuk tidak lepas darinya. Kita rela duduk berjam-jam tanpa bergerak. Yang bergerak hanyalah jari kita. Di film The Social Dilemma, bahkan kita digambarkan seperti boneka voodoo yang dikendalikan oleh algoritma di belakang layar supaya melakukan apapun yang diperintahkan. Disuruh klik, klik, disuruh like, like, disuruh scroll, scroll. Sampai para psikolog menyebut bahwa ada satu fenomena baru hari ini yang disebut zombie scrolling. Yaitu scroll nggak habis-habis, tanpa sadar dan tanpa tujuan, sehingga otak kita mati seperti zombie. Penyakit ini dalam dunia medis hampir seperti OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yaitu penyakit di mana di dalam diri kita seolah ada dorongan untuk melakukan itu lagi dan lagi. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior. Kalian boleh menyangkal dengan mengatakan, saya melakukannya dengan sadar kok, saya bebas memilih konten kok. Iya, tapi kalian gak sadar bahwa pilihan-pilihan itu sendiri sebenarnya sudah dimanipulasi oleh algoritma. Mirip seperti pesulap yang menawarkan kalian memilih kartu seolah kalian bebas memilihnya. Padahal kartu itu sudah diatur. And that once you're in that state, it turns out you're easily manipulated. The same way you would be manipulated by a magician. Magician shows you a card trick and says, pick a card, any card. What you don't realize was that they've done a setup. Harus kalian sadari bahwa algoritma media sosial hari ini bukan sekedar hasil codingan komputer, tapi juga berisi codingan psikologi. I want to dig down deeper into the brainstem and implant inside of you an unconscious habit so that you are being programmed at a deeper level. You don't even realize it. Dan hari ini hal itu diperparah dengan konten-konten pendek yang receh dan scroll tanpa batas. Kalian tahu mengapa dibuat begitu? Supaya otak kalian mengeluarkan banyak dopamin, hormon kesenangan yang membuat kalian kecanduan. Our brain will tell us immediately, go and do that thing that gives us a lot of dopamine because you are under stress and I need to be relieved of stress. Kalian tahu apa akibatnya kalau kalian kecanduan scrolling konten-konten pendek? Otak kalian semakin busuk, disebutnya brain rot. Tahun 2024, Oxford memasukkan brain rot sebagai word of the year karena kata ini mengalami kenaikan sebanyak 230%. Oxford mendefinisikan brain rot sebagai penurunan mental dan intelektual seseorang yang disebabkan kebanyakan mengkonsumsi konten-konten receh yang tidak menantang. Entah kalian sadari atau tidak, ciri-cirinya mungkin sudah kalian rasakan sendiri. Apa kalian malas gerak, pengennya rebahan di kasur atau sofa sambil scrolling? Itu ciri-ciri brain rot. Apa kalian sulit konsentrasi mengerjakan tugas-tugas rumit? Itu ciri-ciri brain rot. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3. Berapa ya, Kak? Coba dihitung. Bahkan hari ini ada fenomena anak-anak SMA tidak paham matematika dasar atau pengetahuan umum. Itu ciri-ciri brain rot. Termasuk kalau kalian sering merasa tidak bergairah, tidak produktif, sering cemas dengan keadaan diri, tapi bingung harus ngapain, itu ciri-ciri brain rot. Sekilas ini cuman masalah motivasi. Tapi betapapun kalian nonton video motivasi berjam-jam atau menonton berpuluh-puluh konten-konten inspiratif, tetap saja kalian tidak menjadi lebih baik. Ya karena ini bukan cuma masalah motivasi, ini masalah yang terjadi di otak kalian. Otak kalian semakin busuk karena kebanyakan scrolling. Kalian boleh tidak percaya, tapi tonton dulu video ini sampai habis karena kita akan membedah bagaimana otak bekerja dan bagaimana brain rot bisa terjadi.
Nanti kalian akan sadar bahwa sebenarnya kalian telah menyia-nyiakan kemampuan otak. Bahwa otak sebenarnya tidak didesain untuk mencerna sesuatu secara instan. Otak didesain untuk berproses, mencerna sesuatu secara mendalam agar kita bisa survive. Social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We can swipe right, we can swipe left, and that's very confusing for our brains because that's not how we evolved. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Ironi, kita ingin pintar seperti para ilmuwan atau orang-orang sukses hari ini. Tapi kita sendiri tidak mau menghargai otak dalam kepala kita sendiri. Seolah-olah otak Einstein, otak Habibie, otak Rocky Gerung, otaknya Jerome Pauline itu diciptakan berbeda spek dengan kita. Padahal semua otak memiliki kapasitas yang sama. The human brain, that is the one in your head right now, is the most complex structure known to humankind. Not Einstein's brain, not Marie Curie's brain, but the one in your head. Bayangkan, semua otak, termasuk yang ada di kepala kalian sendiri, tersusun dari hampir 100 miliar sel saraf. Dan masing-masing sel saraf bisa terkoneksi satu sama lain, yang total koneksinya bisa mencapai 1000 triliun koneksi. Itu ratusan kali lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. There are more connections in the human body than there are stars in the galaxy. Rumah Editor pernah membahas film Lucy. Film tentang bagaimana jika kita menggunakan 100% otak kita, maka kita jadi manusia super. Ya walaupun itu hanya fiksi dan teori persentase otak itu hanya mitos, tapi poinnya adalah kapasitas otak kita itu besar sekali. Masalahnya, cara otak menyimpan memori tidak sama dengan cara harddisk menyimpan file. Di harddisk kita bisa menyimpan semua file, foto, video, dokumen. Selama kapasitasnya masih ada, semuanya bisa tersimpan. Tapi otak tidak bisa menyimpan dengan cara seperti itu. Untuk menyimpan memori, otak butuh proses. Proses itu yang dinamakan berpikir. Maka otak sama seperti otot. Otot tidak akan terbentuk tanpa adanya beban. Otak pun demikian. Tanpa adanya beban berpikir, koneksi-koneksi dalam otak kita tidak akan terbentuk. Maka sebetulnya tidak ada orang jenius, yang ada adalah orang yang terlatih. Einstein sendiri mengatakan, bukannya saya sangat pintar, saya hanya bertahan dengan kerumitan lebih lama. Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika, padahal ada fasenya gue struggling banget. Gue struggling parah matematika gitu. Yang orang gak lihat, tapi gue bener-beneran belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro dulu, kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Tiap hari bisa 1 soal, 200 soal gue kerjain gitu. Nah, maka di sini kalian harus tahu bahwa otak itu sifatnya plastis. Artinya otak itu bisa berubah. Berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Hal ini diketahui oleh para ilmuwan pertama kali dari tikus. Jadi pada tahun 90-an, 2 orang peneliti, Mark Rosenzweig dan Edward L. Bennett, melakukan eksperimen terhadap tikus. Mereka membagi tikus menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, tikus dibiarkan sendiri hanya diberi makan dan minum. Kelompok 2, rame-rame tapi juga hanya diberikan makan dan minum. Tapi kelompok yang ketiga, rame-rame juga tapi bukan hanya diberikan makan dan minum, tapi juga diberikan mainan untuk mereka beraktivitas. Ketiga kelompok tikus ini kemudian dibiarkan selama 30 hari dan setelah itu otaknya diukur. Ternyata kelompok 3, tikus-tikus dengan mainan, otaknya lebih tebal. But she found that the brains of those rats raised in the Disney World of rat cages, the outer covering of the brain, the outside of the brain here, I'm pointing to the outside of this brain model here, called the cortex. It was actually thicker. Nah, artinya otak itu bisa berubah tergantung lingkungan dan aktivitasnya. Kalau kalian terlalu banyak rebahan, hanya scrolling, itu mirip seperti tikus tadi yang sendirian hanya diberikan makan dan minum. Tapi kalau kalian banyak keluar, bersosialisasi, dan beraktivitas yang menantang, maka kalian seperti tikus kelompok 3.
otak kalian akan menebal. Artinya kalian semakin cerdas. She showed that the thickness of this outer covering actually grew. What does that mean? There were more synaptic connections there. Nah, fenomena ini kemudian disebut neuroplasticity atau efek plastisitas. Disebut begitu karena sel saraf bersifat seperti plastik, bisa memanjang, bisa memendek, bahkan bisa menciptakan sel-sel saraf baru yang tadinya tidak ada, yang disebut neurogenesis. What brain plasticity emphasizes is that if we look at a single neuron, a single cell in the brain, the repetition of the experience, the repetition of the stimulus would cause a phenomenon known as neurogenesis. And what neurogenesis means is the creation of new neurons when there was none before. Perhatikan, ini adalah sel-sel saraf di bawah mikroskop. Perhatikan bagaimana mereka saling menyambungkan diri dengan sel-sel saraf lainnya. Inilah yang disebut efek plastisitas. What you're looking at here are two neurons under the microscope that I've filmed. And if you wait really patiently, you'll be able to see them connecting to one another. Inilah yang terjadi ketika kalian membaca, menulis, mengerjakan soal matematika, dan seterusnya. Ingat bahwa otak kalian berisi miliaran sel saraf. Setiap sel saraf bekerja seperti kabel listrik, di mana setiap kabel memiliki input dan output. Bagian input disebut dendrit. Dia terdiri dari banyak cabang, yang tugasnya adalah menerima sinyal listrik dari sel-sel saraf lainnya. Sedangkan bagian output disebut akson, yang tugasnya meneruskan sinyal-sinyal listrik ke sel-sel saraf berikutnya. Sinyal listrik yang dimaksud di sini adalah rangsangan apapun yang ditangkap oleh indera kalian. Entah itu cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh telinga, atau sentuhan yang ditangkap oleh kulit. Termasuk rangsangan dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika kita berpikir. Semua rangsangan ini dikonversi menjadi sinyal listrik untuk diproses. Nah, sel-sel saraf ini terhubung satu sama lain melalui dendrit dan akson tadi, membentuk jaringan yang disebut jaringan saraf atau neural network. Ibarat jaringan komputer atau jaringan internet, maka semakin banyak yang terhubung, semakin mudah dan semakin cepat informasi bisa diakses. Nah, seperti itu pun jaringan saraf. Semakin banyak sel-sel saraf di otak kalian yang terhubung, maka semakin efektif otak kalian bekerja. Perhatikan, ini adalah struktur sel saraf bayi atau balita. Lihat bagaimana jaringan sarafnya semakin kompleks dari waktu ke waktu. Itu karena si balita mendapat stimulus dari lingkungannya, dari sentuhan ibunya, dari suara-suara di sekitarnya, dari melihat berbagai macam warna, dan seterusnya. Artinya, semakin banyak dia belajar, semakin banyak sel saraf yang terhubung. Maka kalau kalian berhenti belajar di saat dewasa, proses ini bisa terhenti. Bahkan sel saraf yang tadinya terhubung bisa terputus, yang dikenal dengan istilah synaptic pruning. But on the reverse process, something called synaptic pruning, which means if you don't use these nerve cell or you don't use this particular circuit, you will start losing connections. Inilah yang bisa menyebabkan otak busuk atau brain rot. Dan hari ini itu bisa dipicu oleh kebanyakan diam bersosial media. Menurut statistik, Indonesia termasuk yang penggunaan media sosialnya paling lama. Ada di urutan ke-9 dari semua negara yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari. Tentu 3 jam sehari itu hanya rata-rata. Faktanya, mungkin kalian lebih lama dari itu. Karena kalau di total seluruh aktivitas internetnya, Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari untuk internetan. Hampir sama dengan lamanya waktu tidur. Tidur saja mungkin tidak selama itu karena kalian begadang. Lalu kalian menyangkal, di medsos juga kan bisa belajar. Kita jadi tahu banyak informasi. TikTok begitu-begitu juga ada edukasinya. Masalahnya bukan di soal edukasinya. Masalahnya adalah di lamanya kalian berdiam diri menelan semua informasi yang tidak terkontrol dan sangat random. Otak punya keterbatasan yang disebut cognitive load. Ada batasan jumlah informasi yang bisa ditampung oleh otak sekali waktu. Jika informasi yang masuk terlalu banyak dan tidak terorganisir dengan baik, akan terjadi cognitive overload, yaitu kelebihan beban otak yang menyebabkan otak kalian bingung. Terjadi kesalahan logika dan kelelahan mental. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3. Berapa ya, Kak? Coba dihitung. Akibatnya sebenarnya kalian tidak belajar apapun. Bahkan itu bisa menimbulkan stres, kecemasan berlebih, dan mempercepat pikun.
I was talking to my housemate, Zach, earlier on, and he said, dude, I think I might have ADHD. I was like, what makes you say that? And he says, I walk into rooms all the time and I don't know why I've gone in. I realized that I was supposed to go in for something and I've forgotten the reason I was in there. And I said, how many times when you do that, are you on your phone? Ditambah, para psikolog hari ini khawatir dengan attention span yang semakin turun. Attention span adalah daya tahan atau durasi lamanya kalian untuk fokus memperhatikan sebuah informasi atau pelajaran. Kalau kalian dikit-dikit scroll, nggak bisa tahan dengan tontonan panjang seperti video ini, itu artinya attention span kalian semakin memendek. Akibatnya, kalian tidak akan bisa mencerna informasi secara utuh. Being a researcher and a psychologist, I thought I can study this empirically and find out if it's just me. Dr. Gloria Mark, seorang psikolog Amerika yang meneliti secara khusus tentang attention span, mengatakan bahwa semakin kesini, ketahanan orang untuk memperhatikan semakin pendek. Dan itu gara-gara media sosial yang memperpendek durasi tayangan dan melayani scroll tanpa batas. Social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We find that half of all of our measurements show people's attention to be less than 40 seconds. That is absolutely terrifying. Ya, memang kita harus akui, scrolling konten-konten pendek itu menyenangkan, bisa melepaskan stres. Tapi kalau kebanyakan, otak kalian yang jadi korban. Kalian perlu tahu bahwa di otak kita ada hormon yang disebut dopamin. Dopamin adalah hormon yang menyebabkan kita senang. Nah, tapi yang harus kalian sadari, dopamin alaminya dilepaskan setelah kalian melakukan suatu usaha tertentu. Usaha-usaha yang memang menjadi beban di awal. Olahraga, bekerja, belajar, jalan kaki, bersepeda, baca buku. Pokoknya usaha-usaha yang mengeluarkan tenaga dan pikiran. Tapi setelah itu, otak memberikan reward berupa dilepaskannya dopamin yang kemudian membuat kalian merasa puas, senang, dan bergairah. Artinya dopamin ini adalah motivasi alami yang ada di kepala kalian sendiri yang berupaya membuat kalian tetap bergerak dan berpikir untuk bisa survive. Dopamine is fundamental for movement, so not just pleasure and reward, but also movement, because most organisms have to locomote toward the object of their desire. Para ahli saraf sering menganalogikan fungsi dopamin ini seperti timbangan, di mana di sisi sebelah kiri ada rasa sakit dan di sebelah kanan ada rasa puas. Nah, otak kita selalu berusaha menyeimbangkan keduanya. Jadi ketika kalian mengerjakan sebuah pekerjaan sulit, timbangannya miring ke kiri, ke arah rasa sakit. Tapi otak kemudian berusaha menyeimbangkannya ke arah kanan dengan memberikan dopamin. Disitulah kalian merasa puas sampai timbangannya kembali seimbang. Masalahnya di zaman sekarang, cara alami kerja otak ini dibajak dengan mudahnya mengakses berbagai hiburan instan. Maka ini yang terjadi di otak kalian. Selesai kalian menonton satu video pendek yang tidak menuntut kalian berpikir, otak miring ke kanan karena ada dopamin yang keluar. Ya, kalian senang, tapi itu hanya sementara karena otak kemudian menyeimbangkannya lagi dan rasa puas segera hilang. Lalu di hadapan kalian ada video lainnya lagi. Lalu kalian tonton lagi dan kalian puas lagi. Tapi otak menyeimbangkannya lagi dan rasa puas kembali hilang. Dan begitu seterusnya. Inilah yang menyebabkan kalian kecanduan. Karena sebenarnya kalian sedang bertarung dengan otak kalian sendiri. Otak sebenarnya tidak mau begitu, tapi kalian paksa sehingga dia bingung. In order to understand what happens in the addicted brain is to appreciate that there are fundamental rules governing this balance. And one of the most important rules is that the balance wants to remain level. It does not want to be tilted very long to the side of either pleasure or pain. Kalian tahu apa akibatnya kalau kalian terus-terusan begitu? Otak kalian lalu mengambil tindakan tegas dengan mengurangi reseptor dopamin supaya kalian tidak kebanjiran dopamin. Akibatnya apa? Kalian jadi mati rasa. Kalian tidak menemukan kepuasan lagi, tapi jari kalian terus saja scroll mencari konten-konten yang bisa memuaskan. Kadang kalian melakukannya tanpa sadar, yang hari ini disebut zombie scrolling. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior.
Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan turunnya mental dan intelektual kalian, yang kemudian disebut brain rot, pembusukan otak. Sehingga kalian pun jadi lebih cepat stres, emosian, sulit fokus, sulit menangkap pelajaran, ya karena otak kalian tidak dilatih untuk aktif berusaha dulu, berpikir dulu. We can swipe right, we can swipe left, and all of a sudden it magically appears at the touch of a finger. And that's very confusing for our brains because that's not how we evolved. We really evolved for having to do quite a bit of upfront work for a tiny little bit of reward. Ya tentu konten ini tidak mengajak kalian memboikot Instagram, TikTok, X atau platform lainnya. Seandainya Einstein hidup di zaman sekarang pun, tentu dia akan menggunakan salah satunya. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan menonton konten-konten receh berjam-jam sambil rebahan? Ingat, para psikolog dan ahli saraf tadi memperingatkan bukan pada kehadiran media sosialnya atau platformnya, tapi pada jenis konten yang kalian tonton dan lamanya kalian di depan layar. Kalian harus tahu bahwa istilah brain rot dikemukakan pertama kali oleh David Sorrell di tahun 1800-an, bahkan jauh sebelum HP ada. Tapi pada waktu itu dia sudah meramalkan bahwa pembusukan otak akan terjadi ketika masyarakat terlalu banyak disuguhkan oleh konten-konten receh dan dangkal. Di bukunya dia mengatakan, saat Inggris berusaha menyembuhkan pembusukan kentang, tidak adakah yang akan berusaha menyembuhkan pembusukan otak yang jauh lebih meluas dan fatal. Maka kembali ke pelajaran otak kita di awal, otak sebenarnya tidak didesain untuk mengkonsumsi hal-hal receh. Otak didesain justru untuk bisa memikirkan hal-hal rumit, untuk bisa menemukan skill-skill baru. Nah, maka untuk membuktikannya, Rumah Editor mengajak kalian untuk melakukan satu tantangan, terutama buat kalian yang sudah kecanduan scrolling. Pertama, uninstall aplikasi medsos di HP kalian selama 1 bulan. Ya kecuali kalian konten kreator atau yang menggantungkan hidupnya di sana. Intinya, coba tahan godaan scrolling medsos selama 1 bulan. Lalu kedua, pergi ke toko buku dan beli buku bestseller manapun yang kalian tertarik untuk membacanya. Tapi ingat, jangan beli online dan jangan baca PDF-nya kalaupun ada. Beli sendiri dengan uang sendiri dengan melangkahkan kaki ke toko buku. Ingat, kita akan membuktikan teori dalam konten ini benar, bahwa usaha maksimal akan mendatangkan reward yang natural. Baca buku itu sampai selesai selama 1 bulan untuk menggantikan konsumsi medsos yang hilang. Terus baca walaupun kalian tidak mengerti. Ingat, kita bukan sedang menjadi Einstein, kita sedang berusaha menghargai kemampuan otak kita sendiri. Nah, setelah 1 bulan itu selesai dan bukunya selesai dibaca, silakan ungkapkan di sini apa yang kalian rasakan. Terserah setelah itu kalian mau medsosan lagi atau tidak. Yang pasti, cara pandang kalian terhadap hal-hal rumit akan mulai berubah. Otak kalian akan jadi lebih tenang, lebih jernih, lebih progresif, dan insya Allah itu akan berdampak pada sekolah, keluarga, dan pekerjaan. Semoga berhasil.